Oke, kita akan bersatu dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kami dapati sampai hari ini, bahwa firman Tuhan terus menggembalakan setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur karena kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Kami bersyukur juga Tuhan di tengah-tengah liburan panjang ini Tuhan, kami boleh diberikan kehausan, kerinduan untuk boleh datang bersama-sama Tuhan, belajar kepada firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kekayaan dan kemurahan Tuhan di dalam kebenaran-Mu, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Ajar kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, di dalam segala keterbatasan kami dalam menyelenggarakan persekutuan kami juga Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus boleh ada bagi setiap kami, karena kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kemewahan di dalam persekutuan setiap kami kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, kita buka di dalam Lukas 24. Hari ini ada pembelajaran yang cukup menarik ya. Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Nah, ini bagian yang sebenarnya di dalam buku saya yang kedua itu pernah saya buat gitu ya, perjalanan 7 mil gitu ya di buku kedua saya. Jadi saya mungkin tidak akan sharing mengenai 7 mil secara detail gitu ya, karena sudah ada bukunya. Kalau enggak, ini bagian yang menarik yang bisa akan menguras waktu yang cukup panjang gitu ya. Tapi saya akan coba membagikan sesuatu yang enggak sempat saya tulis ketika saya menulis buku saya yang kedua 7 mil. Jadi ada bagian yang dimana saya kasih bahwa ada spirit yang sejati. Spirit yang seperti apa yang sejati itu ya, nanti kita akan coba pelajari. Kita akan baca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Jadi nanti saya bagi dua bagian gitu ya. Bagian pertama itu ayat 13 sampai 27. Nanti bagian kedua 28 sampai 35 ya. Saya akan baca bagian ganjil Bapak Ibu, bagian genap ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Ya, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dengan dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kita melihat bahwa dua murid ini, yang satu bernama Kleopas gitu ya. Kleopas itu saudara laki-laki dari Yusuf, ayahnya si Tuhan Yesus ya. Jadi pada waktu itu murid-murid Yesus itu yang berpencaran ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu mereka merasa tidak aman, tidak nyaman karena orang-orang Yahudi itu mengincar siapa nih pengikut-pengikutnya gitu ya. Siapa lagi nih yang akan menjadi incaran bagi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Maka pada waktu itu mereka kocar-kacir ya. Mereka terpencar, mereka masing-masing kira-kira gitu ya. Mengaburkan diri gitu kira gitu ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, lalu ada satu berita yang kemarin kita sudah pelajari, di mana perempuan Maria Magdalena itu mendapat sebuah berita dan diberikan sampaikan pesan itu mengenai Yesus bangkit gitu ya. Lalu mereka yang ada pada waktu itu juga udah diberitahukan. Nah, di sini bayangkan ya, betapa susahnya. Kita coba review ke bagian Magdalena dulu yang kemarin kita coba sudah bahas gitu. Kita coba telusur bagaimana beratnya tugas Maria Magdalena untuk menyampaikan pesan yang dia dapat dari Yesus untuk disampaikan kepada murid-muridnya yang lain, sehingga murid-murid itu bisa percaya. Betapa susahnya, setengah mati Bapak Ibu ya. Betapa sulitnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang membawa kabar baik. Gak gampang loh. Saya ngeliat bahwa Maria Magdalena ini, saya yakin dia udah effort sekali gitu ya. Dia udah kasih tahu all out gitu ya. Tapi masih gak percaya loh. Karena tadi kita lihat ya, iya sih, perempuan-perempuan itu datang ke kita bilang gitu kan, dia gak percaya. Maka Tuhan katakan, bodoh gitu ya, lamban hatimu. Bayangkan, ini Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain mencoba untuk meyakinkan mereka tentang apa yang dilihat oleh mereka. Mereka masih nggak percaya. Perhatikan ya, menarik nih. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan kepada perempuan-perempuan, karena seringkali perempuan itu suaranya tidak didengar gitu ya, atau diabaikan. Dalam tradisi Yahudi, pada waktu itu kesaksian perempuan itu tidak dianggap. Jadi kalau misalnya dengar kesaksian perempuan, itu kayak nggak dianggap lah, ya, nggak dianggap kesaksian perempuan itu. Makanya pada waktu itu perempuan Maria Magdalena dalam hal ini, yang waktu lalu itu dia diberi tanggung jawab. Tuhan ingin mengembalikan kembali bahwa perempuan gitu ya, itu harus mendapat atau didengar gitu ya, kira-kira diangkat gitu ya, supaya engkau harus mendengar kesaksian dari seorang perempuan ya. Jadi jangan mengabaikan kembali bahwa kesaksian perempuan ini juga mendapat satu porsi ya. Mereka punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan kebenaran. Ini menarik kan, kemarin kita sudah singgung. Dan saya melihat lagi kembali kedua orang yang muram. Mukanya muram. Orang mukanya muram ini orang yang depresi, orang yang secara psikologi ini kehilangan pengharapan. Karena ketika ditanya dalam perjalanan mereka kenapa menjauh dari Yerusalem, karena kalau masih di daerah Yerusalem, kalau dia bicara mengenai Yesus, ketika dia berdiskusi mengenai Yesus, maka dia bisa terancam ya, karena belum aman nih situasinya. Bayangkan di Yerusalem itu orang-orang Yahudi mengincar para pengikut Kristus ya. Mereka ini makanya menjauh, dua orang ini menjauh daripada Yerusalem untuk dia boleh berbicara dengan lebih lepas gitu ya, untuk bicara mengenai Kristus. Dia sampai tidak, nggak sangka ya kok begini gitu ya. Nah ini menarik juga ya, bahwa kalau kita juga di dalam keadaan yang kecewa gitu ya,
itu harus berdiskusi ya, ada punya teman orang ya, punya rekan sekerja atau punya teman dalam perjalanannya itu untuk saling sharing gitu loh. Ini kenapa ya, ini begini, kok begini ya, kok begini ya. Jadi ada satu healing ya, saya bilangnya healing ya, zaman sekarang bilangnya healing. Jadi healingnya adalah dengan cara saya menyatakan atau sharing sesuatu supaya saya tuh dapat sesuatu juga dari Anda. Jadi kita nih punya kelepasan gitu, paling tidak gitu ya. Nah makanya mereka menjauh dari Yerusalem. Waktu menjauh dari Yerusalem, nah ini menarik ya. Tuhan Yesus menghampiri mereka ketika mereka berbicara mengenai Kristus. Mereka berbicara mengenai Yesus, mengenai Kristus yang mati, disalibkan, dikuburkan gitu ya. Dia berbicara mengenai itu, lalu Kristus datang. Cara Kristus pun menarik. Dia menjadi orang yang sepertinya tidak tahu apa-apa ya. Ada apa sih? Kalian ngobrolin apa dalam perjalanan gitu ya. Ini menarik ya. Jadi Tuhan Yesus seperti tidak tahu apa-apa. Ya, seperti tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin menguji, ingin mengetahui pengetahuan daripada dua murid ini. Saya sebagai guru ngajar gitu ya. Jadi waktu kita ngajar, terus kita tuh jadi guru untuk menguji tingkat kemampuan pengetahuan yang dipahami oleh siswa kita dengan cara kita tuh anggap kita nggak tahu apa-apa. Oh, ini jawabannya begini ya. Kenapa ya pakai ini? Wah, dia akan bilang, oh iya, soalnya subjek ini. Contoh gitu ya, saya ngajar bahasa Inggris. Oh iya, Mister, kenapa kok pakai das ya? Kok yang soal nomor 2 pakai do ya? Oh gini, Mister, karena soal nomor 1 pakai das karena subjeknya itu he. Nah, soal nomor 2 kenapa pakai do? Karena subjeknya you. Nah, di situ kita tahu sejauh mana pengetahuan pemahaman siswa kita untuk kita bisa mengetahui hal itu. Nah, Tuhan Yesus menjadi orang yang tidak tahu apa-apa untuk sekedar menguji sejauh mana, sejauh apa pengetahuan yang dimiliki oleh dua murid ini terhadap dirinya ya. Bahkan kita lihat bahwa ketika mereka dihampiri oleh Kristus, mereka nggak kenal loh. Bayangkan ya, nggak tahu itu Kristus. Bayangkan, saking depresinya, saking kecewanya, saking stresnya secara psikologi, tidak bisa mengenali Kristus yang jalan bersama-sama dengan mereka. Seringkali situasi ini pun terjadi dalam diri kita ya. Ketika tantangan berat dalam hidup kita, kita secara psikologi aduh gitu kan, berat nih hidup ya kan. Tadi kesaksian kali ketipu misalnya gitu kan, itu masih misalnya kisaran angka yang masih mungkin masih bisa ditanggung atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini ya, orang sekarang main trading gitu ya, waduh MM-an triliunan gitu kan, waduh stres setengah mati gitu ya. Bayangkan, itu bisa gila lah gitu ya, kalau orang waduh gitu kan langsung jatuh gitu ya. Itu bisa gila gitu, bisa stres. Bahkan tidak sedikit yang kita tahu bahwa orang yang bunuh diri gitu ya, akhirnya mengakhiri hidupnya karena seakan-akan tuh tidak ada pengharapan ya. Kita sudah dibutakan karena begitu kecewanya. Di sini saya melihat bahwa ada kesenjangan ketika kekecewaan itu kan terjadi karena ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi. Harusnya Kristus begini nih, kok begini yang terjadi? Harusnya nih kita dia tuh raja nih. Wah, ini kita pemerintah berganti. Kita yang selama ini dibawa ke pemerintahan Romawi. Nah, begitu datang Kristus, datanglah kerajaan pemerintahan yang baru, yaitu Kristus sebagai rajanya, bukan di bawah pemerintahan Romawi. Wah, harusnya begini nih. Yang mereka punya bayangan kan gitu. Nah, yang terjadi kok malah dihukum mati sama tentara Romawi. Malah diserahkan lalu mati dikuburkan gitu loh. Loh, ini yang kita harapkan gitu ya. Yang kita saat ini ngikutin terus. Kita berharap ini yang terjadi, tapi terjadi tidak seperti itu. Makanya kesenjangan ini yang akhirnya membuat mereka kecewa gitu loh. Nggak bisa terima, sampai sekarang kok nggak bisa terima, ini kenapa gitu ya. Bayangkan ya, mereka sudah diberitahu pun mengenai kabar baik itu, mereka nggak bisa lihat. Mereka nggak bisa lihat ketika
dia mengakui bahwa iya sih ada perempuan datang gitu ya ke kubur gitu ya, dan kasih tahu kita. Kenapa dia nggak mau percaya kepada perempuan itu yang tadi? Karena kesaksian perempuan diremehkan. Kedua, mereka sudah termakan isu yang dimana skandal dari dustanya Mahkamah Agung gitu, Mahkamah Agama, sorry. Jadi Mahkamah Agama ini sudah menyiasati bahwa nanti gitu ya, penjaga-penjaga kuburnya disuap. Kamu bilang bahwa mayatnya Kristus itu dicolong, dicuri gitu loh. Disebarkan hoak lah kalau bahasa kita ya. Berita bohong, sebarkan itu. Mereka jadi lebih mau mendengar yang tidak benar, mau meyakini yang tidak benar dibanding dengan kesaksian yang benar. Ini sudah terbalik ya. Yang harusnya dia percayai, dia nggak percayai. Yang nggak harus dipercayai, dia percayai. Wah, ini udah terbalik. Ini udah terbalik. Dan saya lihat bahwa, aduh, berat ya. Tidak mudah bagi kita untuk memberitakan kebenaran sebenarnya. Kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin saat ini kita juga masih, masa iya gitu kan? Apa iya Tuhan Yesus itu Tuhan? Apa iya dia adalah juru selamat? Apa iya dia adalah Tuhan yang akan datang? Apakah benar dia yang nanti menghakimi seluruh dunia? Apakah benar? Kalau kita nggak dapat anugerah Tuhan, mungkin sampai hari ini pun kita ragu. Apakah benar-benar Tuhan itu ada? Kita bersyukur ya, kita bisa mengenal Tuhan itu karena Tuhan sendiri yang memberikan anugerahnya. Di kitab di firman Tuhan banyak hal yang dikatakan begitu rupa gitu ya. Salah satu dalam Yohanes 6 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi untuk menggali lebih dalam. Saya melanjutkan kembali ketika mereka ceritakan kepada Yesus yang dianggap seorang asing. Mereka nggak mengenal Kristus karena dia merasa bahwa Yesus ini orang asing. Bayangkan ya, di dalam obrolan mengenai Kristus, mereka ngobrolin Kristus, tapi nggak kenal Kristus. Ironis sekali. Saya juga PR bagi saya ya. Misalnya kita dalam persekutuan rohani, persekutuan mengenai pembelajaran firman Tuhan, tapi kita nggak kenal firman Tuhan nih. Wah, ironis sekali. Kacau ini. Ini tantangan atau PR. Persekutuan apa? Kristen. Wah, belajar apa? Belajar Alkitab gitu ya. Alkitabnya ada di tengah-tengah kita, tapi kita nggak ngerti Alkitabnya. Yang kita baca nggak ngerti. Alkitabnya ada, tapi nggak kenal Alkitabnya. Firmannya ada, tapi nggak kenal firmannya. Bayangkan, ironis sekali. Mereka ngomongin Kristus, ada Kristusnya, dia nggak kenal Kristusnya siapa. Dia ngomongin Kristus loh. Kristusnya ada di situ. Ironis kan? Waduh, saya bilang, waduh ini PR buat setiap kita ya. Jangan kita pikir, wah kita orang Kristen gitu ya, tapi kita gak kenal Kristus. Ini PR nih. Ini benar-benar PR buat setiap kita. Ya karena saya pikir ini pergumulan yang harus kita sama-sama gumulkan, bahwa jangan sampai kita bersekutu di dalam Kristus tapi kita gak kenal Kristus. Kita bergereja tapi tidak kenal siapa pemilik gerejanya yang sejati. Kita gak kenal, bayangkan. Ngapain kita? Kita bersekutu di dalam Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhannya. Wah, ini repot. Repot ya. Karena mereka menganggap Kristus asing. Maka banyak di dalam persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah, kalau misalnya ibadah tersebut atau persekutuan tersebut tidak membawa jemaat atau orang-orang yang di dalam sana, di dalam persekutuan tersebut atau ibadah tersebut, tidak membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus, itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Yang diingat waktu pulang dari gereja misalnya, yang diingat, wah WL-nya keren suaranya. Yang diingat, wah keren itu LCD-nya. Yang diingat, wah keren tuh tamborinnya gitu ya. Wah keren tuh hamba Tuhannya, lucu bener hamba Tuhannya, pecah gitu ya. Firmannya nggak tahu apa-apa.
Gak tahu apa-apa. Itu kasihan sekali loh, sedih loh. Sedih. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ngobrolin siapa sih? Lu masa nggak tahu? Ini lagi viral loh. Viral nih. Lu satu-satunya orang yang nggak tahu. Viral loh. Di Yerusalem. Yesus yang kita nanti-nantikan, dia nabi yang akan datang dan sebagainya. Itu cerita begitu banyak gitu ya. Seolah-olah mengenal Kristus gitu ya. Dia tahu gitu loh. Tapi dia sampai tidak percaya kepada satu poin yang dimana ada kabar baik yang harusnya dia gumulin itu, yang harusnya menjadi renungan itu. Tapi dia tidak menangkap itu. Yang harus dia tangkap, dia nggak tangkap. Yang nggak harus dia tangkap, hoak dia tangkap. Repot nih kita nih. Esensinya pada waktu kita beribadah juga gitu. Harusnya adalah firman Tuhan yang harus kita tangkap, yang harus kita nanti-nantikan, bukan worship leadernya yang kita nanti-nantikan. Bukan pujiannya yang kita nanti-nantikan ketika kita mau datang gitu, karena wah ini lagunya gua banget gitu kan. Wah ini nih kayaknya wah ini menyentuh banget nih gitu ya. Yang dinanti-nantikan apa? Bukan firmannya yang dinanti-nantikan. Bukan khotbahnya yang dinanti-nantikan. Ini PR buat kita nih. Kalau yang dinanti-nantikan adalah hal-hal begitu gitu ya, itu seperti semu fata morgana. Fata morgana kan kelihatannya berair gitu ya, padahal panasnya setengah mati. Itu fata morgana kelihatannya berair ya kan. Di jalan kalau panas kan gitu, kayak berair gitu. Kita samperin, kering setengah mati, panas pantulannya. Saking panasnya, pantulannya itu seperti berair, padahal panas sekali. Itulah fata morgana. Hal ini terjadi di dalam masa-masa postmodern, di mana ketika kebenaran itu tidak menjadi bagian esensinya, firman Tuhan atau khotbah tidak menjadi bagian yang dinanti-nantikan. Ini celaka. Ya, jadi asing. Nah, Kristus jadi asing di mata mereka, maka mereka tidak bisa melihat itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan sepertinya kasar ya, hai kamu orang bodoh. Wah, Kristus ini nggak sopan gitu ya. Ini sapaan yang menggambarkan bahwa Kristus betapa dekatnya dengan mereka. Saking dekatnya dengan mereka gitu. Seorang guru yang sangat mengasihi muridnya, maka dia mengatakan, hai kamu orang bodoh, bukan karena kasar. Karena kedekatannya, karena emang Kristus adalah guru dan kau muridku. Ini menggambarkan bahwa Kristus yang benar-benar melekat kepada murid-muridnya. Bukan suatu ketidaksopanan. Hai kamu orang bodoh. Teman yang sejati adalah teman yang berani tegur keras ketika kita salah. Itu teman sejati itu. Benar ya? Kalau orang teman yang bukan teman sejati itu, Anda nggak beres gitu kan. Misalnya narkoba, dia diem aja gitu kan. Bodoh amat, lu mau mati-mati gitu kan. Kita nggak bakal mau nyadarkan mereka. Tapi orang teman yang sejati, ketika teman kita terjerumus, maka kita mati-mati sadarkan dia. Kalau bisa tabuk dia, lu mabuk ya. Kan gitu ya. Dulu waktu zaman dulu gitu ya, waktu masih muda, masih tersesat gitu ya, kan ada temen yang mabuknya rese gitu ya. Kalau kita pulang dugem gitu ya, waktu zaman dulu, itu kita sampai tabukin dia tuh. Pokoknya kenceng lagi teman saya, lu mabuk lu ya katanya. Mabuk lu rese gitu kan, segala macam. Kita sadarkan dia, karena kalau dia nggak sadar gitu, itu lebih parah gitu loh. Kita susah pulang jadinya. Kalau dia mabuk kan susah pulang, kita ngurusin dia. Jadi kita kadang gampar dia, siram air gitu kan, bujuk-bujuk gitu loh, suruh, maksudnya biar dia sadar gitu loh. Itu teman yang sejati tuh kayak gitu. Jangan sampai teman itu, ya misalnya kan tinggalinnya biarin aja. Tahu dia pagi masih bleber gitu kan kasihan, bener gak? Mari kita berjuang begitu rupa. Kristus, ya ini saya contohnya jadi agak kurang beres gitu ya. Mabuk artinya maksud saya pada waktu kita di dalam situasi begitu, teman yang sejati itu adalah teman yang emang mau menyadarkan begitu rupa gitu ya.
mau benar-benar sadar gitu loh, supaya temennya sadar gitu ya. Nah, Kristus tuh juga ingin menyadarkan mereka, yuk kamu bodoh nih, lamban hatimu gitu loh. Bukan karena kasar, tapi karena cinta, mengasihi daripada murid-muridnya. Sama seperti kita memperingatkan teman kita karena kita mau dia sadar, jangan sampai kau mabuk, jangan sampai kau dipermalukan, ya kan? Ini menggambarkan kedekatan daripada Yesus kepada murid-muridnya. Kita akan coba lanjutkan ketika bagian kedua, ayat 28 sampai 35. Kita akan baca kembali. Lukas 24 ayat 28 sampai 35. Ayat 28 sampai 35, saya akan baca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil, ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, ini menarik ya. Ada bagian yang saya belum sempat tuliskan di buku saya yang kedua di 7 Mile. Mereka tadinya menjauh dari Yerusalem 7 mil, kurang lebih 11 kilometer, ya. Terus balik lagi ke Yerusalem. Bayangkan ya, baru nyampe balik lagi ya. Makanya buku saya yang kedua tuh saya lihat, saya beri judul 7 Mile pulang kembali gitu ya. Jadi bolak-balik gitu ya, PP ya. 11 km jalan kaki, pada waktu itu belum ada transportasi gitu ya, naik kereta gitu ya. 11 km cepat gitu ya. Nah, ketika itu bahwa murid-muridnya akhirnya mengenal Kristus gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Pada waktu Tuhan Yesus hendak meneruskan, seolah-olah meneruskan perjalanannya gitu ya. Jadi mereka mengundang gitu ya. Seperti menahan Kristus gitu loh. Sekarang lebih menginginkan Kristus. Kenapa? Yang tadi karena Kristus menceritakan. Nah, ini yang menarik yang saya belum tulis nih ya. Kristus menceritakan dirinya melalui kebenaran. Ini menarik ya. Jadi Kristus pun memperkenalkan dirinya melalui kebenaran, melalui kitab Musa dan kitab para nabi. Hamba Tuhan itu bukan menceritakan kesaksian dirinya untuk meyakinkan orang supaya beriman, untuk mengenal Kristus. Terbalik. Banyak mimbar-mimbar daripada gereja postmodern sekarang memperkenalkan Kristus dengan cara memberikan kesaksian dalam hidup saya, apa yang terjadi dalam hidup saya, lalu saya perkenalkan Kristus yang seperti ini. Ketika saya hampir bangkrut, ketika saya lagi kolaps, lalu saya berdoa, Tuhan memberkati saya, Dia bangkitkan saya. Inilah Tuhan yang saya perkenalkan kepada mereka. Bukan dari kebenaran. Banyak seringkali saya lihat, kasihan sekali. Orang diperkenalkan Kristus bukan dari kebenaran firman Tuhan. Kristus pun memperkenalkan dirinya melalui kebenaran firman Tuhan. Kitab Musa dan para nabi. Clear. Kristus berkhotbah ibaratnya ya. Ceritain dirinya melalui kitab suci loh. Bayangkan ya. Enggak, kan dia itu firman itu sendiri ya. Bisa saja kan. Dia tidak. Menceritakan kebenaran yang tertulis
Oleh siapa? Para nabi itu. Musa dan para nabi. Perjanjian lama, padahal perjanjian baru belum ada, ya kan? Gulungan kitab untuk mengkonfirmasi. Bayangkan kalau mimbar Tuhan memperkenalkan Kristus melalui kesaksian daripada hamba Tuhan atau kesaksian yang sifatnya fenomenal, bukan berdasarkan kepada firman Tuhan, Kristus yang seperti apa yang mereka kenalkan? Pertanyaan saya, ini yang seringkali saya agak sedikit ngegas gitu ya untuk hal ini. Kenapa? Karena saya pengen kita semua sadar gitu ya. Sadar ketika ada pembicara yang memperkenalkan Kristus tapi lewat kesaksian pribadi dia, wah itu bukan yang organik. Itu bukan Kristus yang benar yang nanti akan Anda terima. Itu bukan bibit iman yang sejati. Mengapa demikian? Karena kesaksian orang satu dengan yang lainnya sifatnya subjektif. Tidak bisa digeneralisasikan dan tidak bisa juga mewakili bahwa Anda mengenal Kristus yang demikian. Kita harus benar-benar jeli di dalam melihat kebenaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di atas mimbar, supaya kita jangan tersesat dan dibutakan sehingga Yesus yang sesungguhnya jadi asing. Yang harusnya kita yakini, kita nggak yakini. Yang kita nggak yakini, kita terima. Nah itu udah suka apa ya, kalau kita sering makan yang pakai vetsin gitu ya, bilangnya micin gitu ya, pas nggak ada micin nggak enak gitu ya. Padahal yang ini fast food misalnya gitu ya, udah tahu pakai kimia, tapi ya udah biasa. Begitu yang healthy food nggak enak kayaknya, karena udah kebiasaan yang udah pakai micin, jadi kita udah dibohongin lidah kita gitu loh. Ini repot udah kayak gini. Makanya sekarang harus yang healthy food terus. Anda dan saya juga harus dengar Injil kebenaran yang healthy, yang benar-benar sehat, yang sejati. Udah terus begitu. Akan terbiasa, kita akan menolak. Ketika ada yang nggak benar, wah kita akan tolak tuh. Antibodi kita udah kuat. Wah ini nggak beres nih. Wah ini nggak beres nih. Wah bicara ini, Alkitab nggak bicara gitu. Alkitab nggak bicara gini. Enggak. Saya nggak pernah tuh khotbah Yesus bersaksi gitu ya. Kesaksiannya itu hal-hal yang supernatural fenomena. Padahal dia bisa. Dia enggak tuh selalu bicara mengenai aku diutus oleh Bapa. Tidak ada yang bisa datang kepadaku kalau tidak datang kepada Bapa tidak melalui aku, gitu loh. Pikul salib ikut aku, jual hartamu ikut aku. Semuanya Tuhan sampaikan mengenai hal-hal yang tidak yang sifatnya jasmania lahiriah, tidak dilakukan oleh Kristus. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini menarik. Kristus pun menyampaikan dirinya melalui kebenaran yang tertulis di dalam kitab Musa dan para nabi. Tidak bersaksi atas dirinya sendiri, tidak. Ini hal yang harus kita pikirkan baik-baik. Ketika Kristus akhirnya menjamu mereka masuk, mereka mengundang. Bagaimana ketika itu Kristus sekarang yang dinanti-nantikan oleh mereka, seperti mereka mau yuk ada di dalam atau di dekat Kristus sekarang. Mau bahwa Kristus ada di tengah-tengah mereka, di dalam rumah mereka gitu ya, mereka tinggal gitu ya, suruh masuk tinggal bersama-sama dengan kami. Ya, ini ada hal paradoks lagi ya. Suruh tinggal bersama-sama dengan kami. Lalu begitu Tuhan memecah-mecahkan roti. Jadi ingat persekutuan yang the last supper ya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu ya. Peringatan akan aku ya. Ini menarik ya. Kalau kita mau benar-benar memiliki spirit yang begitu luar biasa, karena kita harus benar-benar masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, pengenalan yang kental dengan Tuhan. Jadi setiap kali dalam hidup kita mengingat akan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita tidak kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Dua orang ini mukanya muram, kehilangan pengharapan, hopeless, nggak tahu lagi mesti bagaimana. Di sini bahwa mereka tinggal ketika memecah-pecahkan roti dalam persekutuan, tiba-tiba Kristus lenyap. Bayangkan ya, lenyap, hilang sepertinya.
tidak tampak lagi, supranatural. Tapi yang terjadi bahwa mereka begitu bersemangat. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat yang sudah menjauh dari Yerusalem akhirnya harus kembali ke Yerusalem? Dikatakan di dalam ayat ke-32, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita. Yesus pun bicara mengenai kitab suci, bukan kesaksian hidupnya. Bagaimana Allah Bapa menolongnya, bukan itu yang disaksikan. Saya berjalan di atas air, enggak itu yang disaksikan. Mengenai kitab suci, saya bisa pindahin gunung, saya bisa ini, enggak gitu. Mengenai bahwa dia bangkit, dia hidup, dia Allah yang hidup. Bayangkan, murid-muridnya mengenal Kristus dengan pengenalan yang tidak memiliki keutuhan. Tapi dalam hal penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya, serial kita ini, Tuhan sedang mengembalakan domba-dombanya. Ya, Tuhan sedang mengembalakan domba-dombanya, perlahan demi perlahan. Tuhan sedang gembalakan. Kemarin perempuan-perempuan Maria Magdalena, kita ambil kisahnya, cuplikan saja. Yang hari ini kita bicara mengenai 2 murid Kristus, Kleopas dan satu lagi tidak diceritakan gitu ya. Anggap saja kita gitu ya, yang terhilang, yang mungkin sudah lama tidak kembali kepada Tuhan, yang mungkin sudah memiliki pengenalan yang tidak baik dengan Tuhan, yang mungkin pengenalan yang salah terhadap Tuhan. Nah, Tuhan panggil kita kembali. Nah, Sabtu yang akan datang kita akan coba bahas bagaimana nanti menampakkan kepada murid-muridnya yang lain, dan juga nanti Thomas gitu ya. Nah, kita akan coba serial ini, kita akan coba lihat di balik itu semua. Tuhan sedang mengembalakan kembali domba-dombanya. Yang sudah terpencar-pencar, sekarang Tuhan panggil satu-satu. Kumpulin lagi, lalu disuruh sebar. Nah, menarik ya. Mereka sebar kembali ke Yerusalem. Jangan ngetem, kamu udah menikmati begitu rupa hati mereka berkobar-kobar. Inilah revival, inilah spirit yang sesungguhnya, inilah KKR yang sesungguhnya. KKR yang sesungguhnya adalah bukan karena saya semangat oleh karena musiknya begitu kencang membakar semangat saya. Tetapi di dalam spirit yang sesungguhnya adalah ketika Anda dan saya bisa mengenal Kristus dan diberkati oleh perkataan Tuhan yang begitu rupa. Makin kenal Tuhan, oh luar biasa Tuhan kasih-Mu. Oh sungguh Tuhan, aku baru sadar bahwa ternyata demikianlah firman-Mu. Makin kita kenal Tuhan, itulah KKR yang sesungguhnya. Bukan karena variabel lain. Tuhan Yesus ngajar murid-muridnya sepanjang 7 mil gitu ya, atau 11 km. Itu saya yakin bobotnya itu ya karena Kristus adalah sang firman itu sendiri. Tapi yang membuat menarik kita adalah Kristus itu menceritakan kitab suci loh. Ini yang menjadi esensi kita yang harus kita benar-benar gumulin. Yuk kita belajar firman Tuhan ini, belajar kitab suci, karena ini yang membangun spirit tadi 2 murid tadi. Nggak ada tuh waktu 27 mil gitu ya, pulang jalan, terus malaikat Tuhan kasih KKR gitu kan, pur gitu kan, sambil jalan semangat jadinya. Enggak, tidak ada. Nggak ada kur, nggak ada malaikat Tuhan datang seperti gembala-gembala untuk memperingatkan telah lahir bagimu gitu kan, raja ya kan. Wow, ada gembala-gembala disaksikan bahwa malaikat Tuhan memberikan kur terbaik gitu ya. Tidak, biasa jalan sederhana, tapi lihat, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika di tengah jalan dia menceritakan kitab suci? Wah, ini yang menjadi rahasia. Anda dan saya akan semangat sampai hari ini kita datang gitu ya kepada Tuhan, belajar firman. Kenapa? Karena ini rahasianya. Maka saya sampai hari ini ketika pemusik tidak bisa hadir karena liburan panjang long weekend, saya nggak pusing.
Ini yang nggak boleh nggak ada. Kitab suci yang nggak boleh nggak diberitakan, nggak boleh hilang ini. Pemusik boleh tidak hadir, boleh tidak datang. Tapi jangan sampai ketika kitab suci firman Tuhan tidak hadir di dalam persekutuan kita, percuma. Inilah semangat yang harus kita jaga. Inilah rahasianya, semangat yang sejati, yaitu ketika kitab suci atau firman Tuhan menjadi tuan atas setiap persekutuan kita. Kalau dia tidak menjadi tuan, percuma. Kita ngomongin Kristus, kita nggak kenal Kristus. Padahal Kristusnya ada. Seperti sebelum mereka dicelikan mata rohani mereka. Mereka nggak kenal karena mereka berasa asing. Aduh, belajar firman tuh asing loh, gitu loh. Apa sih firman dah, gitu kan? Yang ringan-ringan aja lah, gitu kan? Yang memotivasi aja lah, gitu kan? Ini pada udah stres nih, jangan belajar lagi. Ini keturunan siapa? Ini dari mana? Kenapa dia 7 mil bolak-balik gitu? Nggak usah lah. Udah semangat aja. Wah, ini Mazmur 23 ya kan? Tuhan gembalaku yang baik, gitu kan? Takkan kekurangan aku, ya membarikan di rumput yang hijau. Wah, itu lebih teduh sepertinya gitu ya. Lebih teduh dibanding pusing gitu ya, ngeliat ini ngapain nih 7 mil gitu kan, ini ngapain dia kesini gitu kan, kenapa nih, siapa Kleopas gitu ya. Gak usah lah, gak penting. Geser aja. Bicara Adam dan Hawa kenapa masuk, aduh udah gak usah pusing lah, pengetahuan yang baik dan jalan, udah lah gak usah bahas itu lah, mumet lah. Sejarah filosofinya, aduh udah. Siapa sih pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan, siapa ya dia, ini tarik kemana ya, waduh nggak usah lah, pusing lah. Kita seringkali merasa bahwa firman Tuhan asing gitu, firman Tuhan tuh asing. Sesuatu yang kalau kita berhadapan dengan orang asing kan kita bingung ya, bahasanya kita nggak kenal ya kan, susah berkomunikasi gitu ya. Kalau orang asing kan gitu ya, ketemu dengan orang misalnya gitu ya, ketemu dengan orang Rusia, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Ketemu dengan orang Thailand gitu loh, nggak bakalan bisa terjadi kalau kita emang nggak mempelajari gitu loh. Tidak akan ada hubungan kalau kita nggak pernah mempelajari itu. Kita juga tidak akan pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita nggak mempelajari bahasa firman-Nya di dalam pengenalan akan Tuhan. Nggak bakalan bisa. Susah gak? Susah. Makanya perlu belajar, bersyukur kita karena anugerah Tuhan gak pernah berhenti buat setiap kita yang mau mencari. Sama seperti dua orang ini, Tuhan cari. You ngomongin Kristus, oke, saya jelasin siapa Kristus. Yang kamu omongin, sekarang saya ceritain. Wah, semangat dia. Wah, gitu ya. Wah, gitu ya. Iya, Musa itu menulis tentang dia. Dia sudah dibuatkan. Waduh, ini kalau cerita kitab Musa sampai nabi-nabi gitu ya. Saya lihat perjalanan 7 mil gitu ya. Waduh, ini Tuhan kuliahnya memberikan materi kuliah yang luar biasa gitu ya. Sampai orang ini seperti itu ya. Dan saya banyak belajar dari kisah ini sebenarnya, bagaimana firman Tuhan harus menjadi yang termewah atau menjadi tuan dalam setiap mimbar khotbah. Itu yang harus dijadikan rahasianya gitu ya. Begitupun dengan kita, dalam hidup kita akan mendapat sebuah spirit yang sejati, spirit yang berkobar-kobar ketika kita sungguh-sungguh tidak menjadikan firman Tuhan ini asing di telinga kita. Jangan jadikan firman Tuhan ini orang asing di dalam hidup kita, ya, sehingga kita nggak mau pelajari. Sekian untuk kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita, dan minggu depan kita akan kembali continue dengan seri penampakan Kristus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan sampai hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan menggembalakan setiap kami domba-domba-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur untuk kesejatian yang Kau berikan, yaitu spirit yang sesungguhnya, yaitu berasal dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri bagi setiap iman kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang menjadi pondasi dibangunnya iman kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.